ketuhanan yang Maha Esa. Kita diakui oleh seluruh dunia sebagai kiblat toleransi dalam beragama. Tuhan itu pasti akan muncul konflik juga, dan itu terjadi di salah satu agama yang ada di Indonesia. Menurut kamu, apa sih makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini aku kutip dari Arif Hidayat dari tulisannya yang berjudul Indonesia Negara Berketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu punya maksud atau memuat isi berupa pengakuan terhadap eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama yang berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya. Dari Pancasila sila 1 sendiri, ketuhanan yang Maha Esa itu punya maksud bahwa Di Indonesia, masyarakatnya harus mempunyai agama. eksistensi negara, bangsa, atau masyarakat Indonesia ini itu berelasi dengan keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala kebaikan. Gitu. Dalam sila pertama sudah mencakup nilai-nilai urusan agama dan bernegara. Tetapi di dalam Pancasila tidak boleh ada nilai-nilai yang bertentangan dengan agama. Mungkin dengan hal itu kita sebagai berbangsa dan bernegara bisa menjadi bersatu. Cara penerapan sila pertama, yang pertama mengakui adanya Tuhan. Yang kedua, memeluk suatu agama tertentu. Yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Yang keempat, toleransi. Nah, toleransi ini masih sangat kurang dalam masyarakat Indonesia karena masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan itu sendiri. Tetapi ketika kita bisa menerima perbedaan, berarti kita sudah menerapkan sila pertama. Lalu, apa itu ketuhanan? Atau apa itu Tuhan? Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita harus mengerti apa itu ketuhanan dan apa itu Tuhan. Menurut sumber, Tuhan itu adalah sesuatu, zat atau roh yang diyakini dan dipercayai sebagai maha tinggi, maha kuasa dan sebagainya oleh manusia. Tuhan sendiri dianggap tidak setara dengan manusia. Sedangkan ketuhanan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sifat keadaan Tuhan. Ketuhanan sendiri bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Namun, tidak ada pengertian yang benar atau pasti tentang konsep ketuhanan ini. Karena setiap agama dan kepercayaan pasti memiliki pemahamannya masing-masing tentang konsep ketuhanan ini. Ketuhanan itu sendiri adalah kepercayaan atau pengimanan bahwa ada sebuah atau seseorang atau suatu entitas yang memiliki kedudukan lebih tinggi di atas manusia. Dan mereka ini dianggap suci dan sakral. Kemudian mereka disembah sebagai contohnya pencipta alam semesta kah, atau pencipta manusia dan lain-lain. Pokoknya ini adalah suatu kepercayaan di mana mereka mempercayai ada sesuatu yang sakral yang menciptakan segala sesuatunya di bumi ini. Kita ambil contoh misalnya seperti agama Islam yang mempercayai Tuhan itu ada, dan Tuhan mereka itu adalah Allah, ya kan? Nah, Tuhannya ini adalah entitas yang dianggap suci dan sakral tadi. Kepercayaan bahwa Allah itu ada, itu disebut ketuhanan untuk mereka yang menganggap bahwa Tuhan itu nyata, gitu. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila ini memiliki makna yang sangat terbuka. Kata Esa sendiri dalam sila tersebut bukan berarti satu,
bukan berarti setiap warga negara Indonesia harus menyembah satu Tuhan yang sama. Namun, sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia untuk mengakui keberadaan Tuhan dan berhak menyembah Tuhan yang mereka yakini. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila dan sila pertamanya menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita ini adalah negara yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Seperti itu. Bagaimana dengan kepercayaan? Menurut kamu, kepercayaan itu apa sih? Kepercayaan terhadap agama atau keyakinan tertentu adalah hal yang bersifat pribadi antara manusia dengan penciptanya. Kepercayaan, secara terminologis, kepercayaan itu bisa diartikan sebagai keyakinan kita kepada Tuhan, tapi tidak termasuk ke dalam agama. Artinya kepercayaan ini tuh beda sama agama. Kepercayaan itu cakupannya lebih luas secara terminologis seperti itu. Kemudian kepercayaan ini lebih ke sifat dan sikap di mana kita membenarkan sesuatu atau menganggap sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran, sehingga akan kita yakini, kita aplikasikan dalam bentuk kelakuan atau tingkah laku, pengalaman yang kemudian akan mempengaruhi sikap mental yang meyakininya. Kenapa kepercayaan ini beda sama agama? Karena kepercayaan ini cakupannya lebih luas. Kalau kita tahu kepercayaan yang di dunia ini ada tuh banyak banget. Ada sekularisme, ada Konfusianisme, ada animisme, ada dinamisme. Jadi nggak berpusat pada keesaan Tuhan, tapi cakupannya lebih luas gitu sih. Sila pertama dimaksudkan untuk menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar. Indonesia memiliki kepercayaan sesuai dengan agama masing-masing. Maka dari itu, masyarakat Indonesia membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama. Mau agamanya agama Kristen maupun dengan Islam atau Katolik atau Hindu, Buddha, masyarakat Indonesia ditanamkan nilai-nilai untuk menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Cerminan sila pertama dalam kepercayaan dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia menjalani kehidupan menurut ajaran agama masing-masing dan tidak lupa untuk saling menghormati antar umat beragama. Apa sih maksud dari menghormati kebebasan itu? Menghormati kebebasan itu kan asalnya dari dua kata. Kalau kita bisa artikan kata per kata, Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia ya pastinya. Sejak lahir, manusia telah memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak ini disebut hak asasi atau human rights. Hak ini adalah pemberian dari Tuhan, Sang Pencipta. Hak tersebut diantaranya ada hak untuk hidup, hak tanpa ada diskriminasi, hak tanpa perbudakan, dan hak bebas dari penyiksaan. Inti dari hak asasi ini adalah kebebasan. Menurutku pribadi, menghargai kebebasan itu adalah sikap di mana kita dapat menghargai seorang individu atas pilihan apapun yang mereka pilih untuk hidupnya. menurut KBBI, menghormati itu sendiri kan artinya kita menghargai, mengakui, atau memberikan rasa hormat. Kalau kebebasan itu kan, kalau menurut KBBI itu keadaan di mana suatu individu itu punya kemampuan untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya. Kalau secara keseluruhan menghormati kebebasan berarti kita menghargai, mengakui, memberikan rasa hormat kepada kehidupan atau tindakan yang dilakukan oleh individu lain. Kalau dikaitkan dengan sila 1 Pancasila sendiri berarti kan akan menjadi menghormati kebebasan beragama. Nah, itu menurut Yohanes menghormati kebebasan beragama itu berarti kita menghargai keputusan dan kebebasan semua orang dalam memeluk agama yang mereka yakini dan pilih. Dan menghormati kebebasan itu dapat berarti menghormati tindakan suatu individu, seorang individu, sehingga perlu adanya sikap menghargai antar individu tersebut agar tidak menimbulkan konflik di antara individu.
Misalkan, aku akan mengambil contoh kasus yang seringkali kita lihat ya di Indonesia. Jika seseorang berpindah agama dari A ke B, ia seringkali dihujat ataupun dijadikan objek hujatan seolah-olah ia adalah manusia yang paling berdosa. Nah, dari hal tersebut, kita dapat berkaca bahwa sikap menghargai kebebasan itu adalah proses yang masih sangat jauh untuk dilaksanakan di Indonesia. Karena menurut aku, dengan segala keberagaman di Indonesia, kita seharusnya memiliki sikap tersebut, karena pada dasarnya, dunia ini bukan hanya tentang kita ataupun untuk kita. Apalagi kita tinggal di negara yang terdiri dari banyak sekali keberagaman, mulai dari etnis, budaya, adat istiadat, hingga agama. Kita dapat melihat dari banyaknya agama yang tercantum secara resmi, yaitu hanya 5 loh guys. Padahal, masih banyak sekali kepercayaan yang tidak tercantum. Misalkan, kepercayaan-kepercayaan masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang seringkali mungkin dipandang sebelah mata ataupun dianggap musyrik atau kafir dan segala istilah lainnya. Karena itu menurutku sangat penting sebagai bagian dari bangsa yang besar untuk kita memiliki sikap saling menghargai dan juga menghargai kebebasan seorang manusia atas pilihan apapun yang mereka ambil. Karena hak tersebut ada pada setiap orang, maka sudah seharusnya kita saling menghormati. Lalu, bagaimana hubungan antar dan intraagama yang terjadi? Nah, hubungan antar agama sendiri itu hubungan antar agama yang berbeda. Contohnya, Islam dan Kristen, Buddha dan Hindu. Kalau untuk hubungan intraagama sendiri, itu adalah hubungan yang dialami oleh sesama umat penganut kepercayaannya. Contohnya sesama umat Islam atau sesama umat Kristen. Menurut aku sih hubungan antar dan intraagama merupakan sesuatu yang sangat krusial ya bagi kita. Jadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia tuh sebenarnya mempunyai banyak keberagaman kan. Contohnya seperti etnis, ras, suku, budaya, dan juga salah satunya adalah agama. Kita negara Indonesia merupakan sebuah negara dan bangsa yang tidak hanya terdiri dari satu umat beragama saja, tapi lebih dari itu ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain. Nah, sehingga sebenarnya tuh tidak mengejutkan lagi bahwa sebenarnya kita tuh hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada. Nah, salah satu hal yang bisa membuat perbedaan-perbedaan tersebut berjalan dengan damai seiringan adalah dengan adanya sikap toleransi. Jadi sikap toleransi itu merupakan kunci untuk menjalani kehidupan tersebut. Terlebih lagi pada tahun 2014 sampai 2015 kita diakui oleh seluruh dunia sebagai kiblat toleransi dalam beragama. Nah, namun tidak semua perbedaan tersebut dapat berjalan secara damai selamanya. Pasti akan ada konflik pada masanya. Bagaimana sih hubungan antar atau intraagama itu dapat terjadi? Aku akan berbicara terlebih dahulu mengenai fondasi atau hal-hal yang paling penting untuk kita lakukan ya. Nah, hal pertama itu adalah mewujudkan adanya toleransi. Nah, yang kedua adalah saling menghargai. Ada apa sih dengan dua hal tersebut? Menurutku pribadi sebagai umat beragama, adanya dua hal tersebut dapat mewujudkan hubungan antar maupun intraagama yang harmonis dan juga damai. Namun, ironisnya hal itu tidak dapat kita cerminkan saat ini. Banyak sekali kasus-kasus yang menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana kacaunya toleransi Indonesia saat ini. Contohnya seperti konflik Poso yang terjadi pada tahun 2001. Konflik tersebut merupakan perselisihan antara dua agama, yaitu agama Islam dan juga agama Kristen. Dan kemudian pada tahun 2018 terjadi kembali hal serupa di Papua. Perusakan rumah ibadah. Hal itu tentu saja sesuatu hal yang sangat sangat aneh. Kita seperti menghalang hak seseorang untuk beribadah, dan menurut saya hal itu tidak benar. Kita dapat melihat banyak sekali konflik internal yang terjadi bahkan di agama kita sendiri. Contohnya di Islam ada konflik anti Ahmadiyah ataupun anti Syiah. Dan untuk konflik antar agama tentunya jauh lebih banyak lagi. Di berita ataupun di sejarah kita dapat melihat banyak sekali peristiwa yang tragis yang melibatkan dua agama yang berbeda. Nah, tentunya hal ini adalah sebuah hal yang sangat miris ya, dan juga ironi. Nah, toleransi itu atau sikap saling menghargai tidak harus ditunjukkan hanya untuk umat yang berbeda agama dengan kita, tapi juga antar umat. Jadi kayak
Islam sama Islam atau Kristen sama Kristen. Karena kalau nggak ada sikap saling menghargai ini, pasti akan muncul konflik juga. Dan itu terjadi di salah satu agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam. Jadi ada beberapa konflik intraagama dalam agama Islam, karena seperti kita ketahui, Islam memiliki banyak sekali aliran di Indonesia. Nah, contoh konfliknya adalah seperti konflik anti Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur. Nah, jadi konfliknya itu berawal pada tahun 2004 di Sampang pastinya. Jadi konfliknya itu terjadi antara pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dengan pengikut Islam Syiah. Nah, perselisihan keyakinan tersebut sampai menelan korban. Pada suatu ketika ditemukan 2 warga Syiah atau penganut Syiah tewas, sementara 6 lainnya luka-luka dan sampai harus dirawat di rumah sakit. Jadi konfliknya sampai separah itu. Bangsa Indonesia saat ini seperti saling mementingkan ego diri sendiri untuk mengklaim kebenaran dari masing-masing kelompok mereka. Seseorang yang di luar dari kelompok mereka anggap orang lain dan mereka tidak bertoleransi atas kehadiran orang tersebut. Padahal seharusnya kan konsep dari beragama dan berbangsa itu tidak seperti itu. Daripada mencari perbedaan, kita lebih baik mencari persamaan yang dapat menyatukan kita. Contohnya adalah jika kita teliti lebih lanjut tentang dasar-dasar suatu agama, semua agama itu memiliki sisi kemanusiaan dan semuanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Esa atau satu, maka kita seharusnya menyadari bahwa kita adalah sama-sama ciptaannya, tidak ada yang superior. Semua sama-sama menyembah penciptanya. Oleh karena itu, menghormati agama orang lain sama dengan menghormati Sang Pencipta. Karena itu, sebagai generasi muda dan juga penganut agama, aku berharap bahwa kita dapat mulai melakukan toleransi, saling menghargai dan juga saling membantu tanpa memandang apa yang kita anut maupun latar belakang. Karena dengan hal tersebut, aku yakin hubungan antar maupun interagama yang harmonis dapat terwujud di Indonesia ini.